Jiao yang itu lumpuh, bukan cuma impoten. Tapi umurnya juga tinggal sebentar. Kalau kamu menikahinya, bersiaplah jadi janda muda. Jangan hina ibuku. Jangan hina Kak Ji juga. Lumpuh kenapa? Makan berasmu? Aku tetap mau menikah dengan Kak Ji. Pasti lebih bahagia dari si nenek sihir tua sepertimu. Tadi Nona Shen bilang mau menikah denganku. Pak Wang, tadi Nona Shen bilang mau menikah denganku. Bos Ji, Anda tidak salah dengar. Aku bersaksi, Nona Shen memang bilang begitu. Kamu pasti Jiao Yang ya? Kamu sangat tampan. Adik ini buta, memilih lumpur dibanding mutiara. Anan beda, Anan suka kamu. Anan mau menikah denganmu, Jiao Yang. Di kehidupan ini, aku pasti akan mengubah takdir kematianmu. Tapi kakiku, Kaki Kak Li panjang, Anan suka yang kakinya panjang. polosnya anak kecil. Ayo berdiri, lihatlah dirimu yang tidak berharga ini. Baru tadi dia merenjak-renjak padaku. Sekarang sudah merangkul orang lain. Oh, aku tahu. Rupanya kamu sengaja ingin menarik perhatianku, ya? Dasar jelek, coba lihat dirimu di cermin. Lihatlah wajahmu. Dari segi penampilan, keluarga, atau kepribadian. Mana ada yang bisa menandingi Kak Ji? Aku. Xian, aku menyukaimu selama 10 tahun. Awalnya kukira kamu dan Meng Wanyo saling mencintai. Sekarang tampaknya itu pilihan yang salah. Kedepannya, Kak Ji akan melindungimu. Setuju? HM. An suka Kak Ji. Anan dan Kak Ji adalah yang terbaik di dunia. Hahaha, lucu sekali. Bos Ji yang terhormat ternyata diam-diam menyukai orang bodoh. Tidak takut dicemooh orang? Orang bodoh cocok dengan lumpuh, cacat langit dan bumi, betapa serasinya. Pukulan pertama ini untuk Anan. Memukulmu karena mengambil kesempatan dalam kesempitan, menipu perasaan Anan. Pukulan yang bagus. Kau ini. Pukulan kedua, Anan adalah tuan dan kau adalah pelayan. Memukulmu karena tidak menghormati atasan, melawan atasan. Aku dan. Pukulan ketiga, memukulmu karena ucapanmu yang tidak sopan, sombong dan angkuh. Tidak mengenal naga sejati. Ji, aku tidak akan berakhir denganmu. Jiao Yang, kau sangat berwibawa. Kapan keluarga Shen? Kau berani pamer kekuatan di sini? Bagaimana? Aku memukulnya, tidak memukulmu ya? Berani sentuh aku sekali saja. Aku adalah putri kedua keluarga Shen. Permata hati Direktur Shen, Aku adalah putri kedua keluarga Shen. Permata hati Direktur Shen, Kau ini. Hahaha. Aku ini tidak punya hobi lain, hanya suka menolong orang. Kau berani memukulku, ayahku saja tidak pernah memukulku. Kau tunggu saja, aku akan menyuruh ayahku membunuhmu. Yan Ran tunggu aku. Pukulan yang bagus, Anan paling suka Kak Ji. Kak Ji baik sekali. Lawang siapkan hadiah mewah, aku akan menikahi Anan dengan meriah. Ya. Perintah Tuan Ji. Mahar ditambah 1 miliar, 10 sertifikat tanah, 100 mobil mewah, 10 set perhiasan emas, 10.000 tahil emas. Astaga, Tuan Ji benar-benar royal. Ini untuk putri pertama atau putri kedua? Tentu putri kedua. Kalian tidak dengar? Tentu saja ayah selingkuh dengan selingkuhan Chen Wan. Ye Qingyu, istri sah, bunuh diri karena depresi. Kasihan, putri sulung yang berusia 5 tahun langsung gila setelah ibu tirinya masuk. Siapa yang mau membayar untuk menikahi orang gila? Pak Direktur, buruk sekali. Keluarga Shen dengan putri kedua keluarga Shen Yanran. Di mana cucu perempuanku, Shen Xian? Konon dijodohkan dengan anak supir, Meng Wanzhou. HMPH, 20 tahun lalu, aku rela memutus hubungan ayah anak untuk menentang pernikahan King Yu dengan Shen Heng. Aku sudah tahu dari dulu, anak brengsek ini adalah pengkhianat. Sekarang, anak perempuanku mati tanpa alasan yang jelas. Kali ini, aku pasti akan melindungi cucu perempuannya, An. King Ya, segera siapkan kontrak penerus. Antap agar King Captain Meng Wanzhou.
Sebagai hadiah pernikahan, sekaligus mengadakan pesta Jinma. Aku akan mengumumkan di depan umum, Meng Wanzhou sebagai penerus berikutnya grup Jinma. Selamat datang, Putri Sulung. Selamat datang, Nyonya Ji. Bagus, bagus. Wah. Lihat, adik, semua ini diberikan oleh kakak Ji untukku. Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, Jiao yang jelas-jelas tidak mengeluarkan biaya besar untuk menikahiku. Kenapa semua keberuntungan? Jatuh ke tangan si bodoh ini. Ini milik An-An. CIH. Punya uang buat apa? Lebih cepat tidak punya keturunan dan mati muda. Setidaknya Wanzhou kita sehat walafiat. Masa depan cerah. Tertawa apa? An-An senang melihat adik bahagia. Suamimu punya kaki yang sehat. Tidak seperti aku dan kakak Ji, hanya punya uang yang tak habis-habis. Berani-beraninya kau mengejekku. An-An tidak apa-apa. An-An ingin membawa semua ini. Lawang, dengar semua. Lakukan seperti yang dikatakan Nyonya. Ya, Dengarkan baik-baik, mulai hari ini. Shen Xian adalah istriku. Siapa yang berani menghinanya, berarti menghina aku. Ya ampun. Ternyata Tuan Ji menikahi putri sulung keluarga Shen. Kalau bicara soal penampilan, putri sulung keluarga Shen memang jauh lebih cantik daripada putri kedua. Shen, hari ini semua sorotan ada padamu. Masih ada lelucon memalukan untukmu. Tidak mungkin, kakak Wanyo. Ini mahar dari ayahku, ada 1 juta di dalamnya. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Besok aku tidak ingin kalah dari si bodoh itu. tenang saja Yanran, kali ini. Aku pasti akan mengadakannya dengan meriah, sangat meriah. Untungnya aku sudah bersiap-siap, di kehidupan ini pasti tidak akan memalukan. Yanran, Kakakmu datang. maaf aku terlambat, ban sepedaku kempes di tengah jalan. Hate. Aku bawakan apa untukmu, suka tidak? Kenapa? Ini masih segar tidak berbau, kata ibuku. Sangat baik untuk pernikahan. Bukankah aku memberimu 1 juta untuk persiapan pernikahan? Kenapa kamu masih begitu miskin? Sangat miskin. Maaf ya Yanran. Ayahku sebelumnya punya hutang judi. Aku pakai uang itu untuk melunasi hutangnya. APA? Kamu pakai maharku untuk melunasi hutang judi ayahmu? Siapa yang setuju? Nona kedua ini malah rugi. Hari-hari ke depan pasti sengsara, burung phoenix yang jatuh lebih buruk dari ayam. Yanran jangan marah. Kita nanti akan jadi satu keluarga. Jangan bicara seperti orang lain, oke? Ayo kita nikah dulu. Aku bersumpah padamu, nanti kalau sudah punya uang pasti akan kubayar. 10 kali, 100 kali, oke? Tapi Meng Wanzhou adalah calon orang terkaya di dunia, nanti aku mungkin sampai lelah menghitung uang. Uang kecil ini tidak apa-apa. Baiklah, tidak bol terleng lagi. Kalau begitu ayo kita pergi. Selamat Nona kedua mendapatkan jodoh yang baik, beri permen nikah untuk berbagi kebahagiaan. Iya. Permen nikah apa lagi? Mau daging babi tidak? Orang-orang miskin cepat pergi. Lelaki parasit yang menikah masuk saja. Sok apa? Coba ulangi. Selamat Bos Ji. Lawang. Bos Ji bilang, dia beruntung bisa menikahi orang yang dicintainya. Seluruh dunia merayakan, berbagi kebahagiaan. Wah. Aku bayar dulu. Kakak Ji, kita sudah cukup menertawakan mereka, ayo pergi. Ayo. Aku sangat marah. Aku tidak terima, Shen Xian, aku bilang padamu. Aku tidak akan kalah darimu. Sayang jangan marah, nanti malam aku masakan daging babi untukmu. Masa apa lagi?
Astaga, ini tempat layak huni? Lingkungan tempat tinggal calon orang terkota di ibu kota terlalu memprihatinkan. Bau apa ini? Yanran, aku sudah membersihkan seluruh rumah. 3 kali berturut-turut. Semua barang ini baru diganti. Tidak bau. Mungkin sekarang hidup kita agak susah. Tapi percayalah padaku, aku akan berusaha keras untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Hidup susah dulu baru senang, rezekiku masih di depan, oke? Aku percaya padamu. Selain bikin wajahku basah kuyup, kamu bisa apa lagi? Yanran, maafkan aku. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Kabarnya, pemilik lembah Raja Obat Gu Guantong bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang busuk setara dewa penyembuh. Jika kita temukan dia, aku pasti bisa sembuhkan penyakit ini dan kembali perkasa. Jangan-jangan dia di kehidupan sebelumnya juga punya penyakit rahasia? Kalau dia bisa minta dewa obat menyembuhkan Shen Xian, pasti bisa sembuhkan dirinya sendiri. Aku harus tunjukkan kesetiaanku sekarang. Dan memikat hatinya. Kalau begitu, Kak Wanyo, aku percaya sekali lagi padamu. Jangan pernah mengecewakanku. Kalau begitu, mari kita istirahat dulu malam ini. Anan, memikirkan apa sampai tersenyum senang begini? Tidak ada, Kak Ji, sudah larut malam begini. Lebih baik kita tidur dulu. Baik. Seharian capek, kamu pasti lelah ya? Anan, ayo kita tidur dulu, ya. Aku memikirkan apa sih? Anan polos seperti anak kecil. Kalau aku melakukan itu, apa bedanya dengan binatang? Dilihat dari nadinya, kuat dan sehat, seharusnya tidak ada masalah. Jangan-jangan dia menahan diri? Aku tidak mau tidur, kata Bully. Suami istri harus main game bersama. Kita pengantin baru. Kita harus main game bersama. Anan mau main game denganmu. Siapa Bully? Pembantu di rumahmu? Berani-beraninya meracuni anak kecil, sungguh jahat. Nanti kalau ketemu, akan kuhajar dia baik-baik untukmu. Kak Ji, apakah kamu benci Anan? Masa sih? Aku paling suka Anan. Hanya saja, Anan masih terlalu kecil. Nanti kalau sudah besar, Kak Ji baru temani kamu main game, oke? Sayang. Sial, jantung ini kenapa sih? Seperti mau keluar aja. Ayo Yanran. Koba. Apa ini? Sayur asin kasar. Sungguh tidak enak. Kamu kan biasa makan makanan mewah. Sesekali ganti menu, nanti tahun baru, aku buatkan kepala babi untukmu. Makan sendiri aja, menikah itu untuk dicukupi. Aku menikah denganmu, makan enak aja tidak dapat. Hidup su sebegini. Kalau begini terus aku bisa gila. Sudah, jangan marah aku. Ada hadiah untukmu. Hadiah apa? Terima kasih suamiku. Sekental ini berapa banyak uangnya? Tahun 1995 Shendafu. Hutang judi 300.000, tahun 2000. 3 Desember 2024. Shendafu hutang besar 3 juta. Apa-apaan ini? Tidak apa, sedikit hadang saja. Sedikit? Kamu bilang ini sedikit? Jangan makan, ini namanya penipuan pernikahan. Kamu tahu tidak? Shen Yanran, kesabaranku ada batasnya. Kamu orang rendahan, berani memukulku, aku. Aku pukul kamu kenapa? Aku sudah muak. Jujur saja, mas kawinmu cuma cukup untuk bayar bunganya. Kalau bukan ayahmu yang bunuh ayahku, aku tidak akan mewarisi hutang itu. Ini semua salah keluarga Shen, sudah naik perahu.
Kita sudah satu tali, kalau kamu mau lepas tangan. Pergi begitu saja, para debt collector akan datang. Nanti, kamu pikir mereka akan melepaskanmu. Akan melepaskan keluarga Shen? Ha! Kakak Ji, makanan di rumahmu enak sekali. Tapi Anan sudah kenyang, Anan merasa. Ini makanan terenak yang pernah Anan makan di rumahmu. Sebelumnya di rumah sendiri, terus kelaparan? Iya, Ibu Tiri selalu memukulku, memarahiku. Dan mengurungku di kamar gelap, adik yang baik padaku. Adik selalu memberikan makanan Xiao Bai untukku. Sialan. Anan, aku catat hutang ini untukmu. Nanti juga pasti akan kubalaskan untukmu. Kak Ji baik banget. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat yang lebih jahat. Mana sih Mewanyo? Utang ada yang punya, cari yang punya utang, jangan cari aku. Nona besar, kambuh lagi nih. Kalian siapa? Mau apa? Hello, Boss Meng. Boss Meng APA. 3 hari lagi Direktur Utama mau adakan pesta kuda emas. Mengundang Anda dan istri untuk hadir. Ini undangannya. Pesta kuda emas itu pesta orang-orang elit nomor 1 di lingkaran Beijing, cuma yang asetnya masuk. 10 besar keluarga saja yang bisa datang. Keluarga Shen aja nggak kualifi. Ini undangan khusus yang cuma ada 3. Aku cuma supir, hal baik kayak gini. Masa bisa jatuh ke aku? Ya Anda beruntung punya istri yang baik. Sayang, maksudnya APA ya? Aku juga nggak tahu, tapi Papa bilang. Mau bantu kamu sampai puncak dengan seluruh kekuatan keluarga Shen. Mungkin dia yang minta khusus buat kamu. Beneran? Sayang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Tadi sakit enggak? Maaf ya. Bos Meng, selain itu, ada satu kontrak lagi. Kontrak APA? Direktur Utama menunjuk Anda sebagai penerus grup kuda emas berikutnya. Gaji setahun 1.000 miliar. APA? Boss G. Boss G. Anan yang baik, masuk mainnya. Bos G, ibu kota akan berubah. Ini apa? Undangan pesta kuda emas. Iya, Direktur Kuda Emas mau umumkan posisi penerus konglomerat. Nanti para elit dari berbagai kalangan hadir, bahkan Dewa Obat yang sangat sulit ditemui itu juga akan datang. Dewa obat? Batuk-batuk. Kak Ji, Wah, celaka. Nadinya lemah, racun sudah masuk ke paru-paru, nggak sampai 3 hari, pasti meninggal. Aku nggak apa-apa, Pawang, ajak Nyonya jalan-jalan ke taman. aku nggak mau. Kamu sampai muntah darah masih bilang nggak apa-apa. Anan. Kak Ji lagi detoksifikasi. Muntah-muntah lama-lama juga biasa. Nggak boleh, Kak Ji nggak boleh mati. Anan nggak mau. Dulu Mama juga gitu, muntah darah. Muntah-muntah sampai tidak sadarkan diri. Tenang, tidak apa-apa, Kak Ji tidak tega mati. Benarkah? Kak Ji tidak boleh mati. Kamu harus melindungi Anan. Aku tidak boleh mati, bahkan jika harus mati, bukan sekarang. Aku pasti akan mencari tabib untuk menyembuhkan Anan. Aku tidak akan membiarkanmu mati, asalkan guru bertindak. Kak Ji pasti akan selamat. Ini dia, aku menghabiskan 10 hari 10 malam, berjalan siang dan malam. Akhirnya sampai juga, dari mana datangnya pengemis bau ini. Pergi mentemakin di tempat lain. Bukan pengemis, aku tamu penting dari jauh. Tamu penting apa? Kamu tamu penting? Kalau begitu aku ayahnya tamu penting. Hei, kamu ini bagaimana sih, memandang rendah orang? Aku punya undangan, kamu? Masih undangan? Kamu pernah lihat undangan seperti apa? Tidak percaya. Sayang, dengar-dengar hari ini Dewa Obat akan hadir di pesta. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tenang sayang, sekarang berbeda dengan dulu. Bahkan jika Dewa Obat datang, dia harus berlutut di bawah kakiku. Tunduk padaku. Lupa bawa, tidak APA, bayarkan aku masak. Temuilah kakek Ye, pasti tahu, pergi. Kakek bau, kotorin baju pestaku, bisa bayar?
Kamu ini perempuan, sangat cerewet, tapi kalau berani macam-macam dengan aku, kamu seperti menginjak kapas haha. Aku injak kamu sampai mati. Seperti menginjak semut. Sama mudahnya. Ah, Selesai. kamu berani memukulku? Tahukah kamu siapa aku? Aku peduli siapa kamu, di dunia ini, orang yang berani menyinggungku. Sudah mati semua, aku mempertimbangkan kamu baru pertama, dan masih muda. Memukulmu sudah ringan. Kamu. Sayang, ada yang menggangguku. Beri dia pelajaran. Berani ganggu wanitaku, Carrie Maddie. Sialan, menyanyiakan barang langka, ini adalah ginseng raja yang sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Ha, ginseng raja? Kamu pengemis bau, kamu hanya sampah rendahan. Sampah semut, menyentuhmu saja aku jijik, tahu? Aku kasih kamu 3 detik, sekarang langsung berlutut. Memberi hormat 3 kali kepada istriku, lalu merangkak di bawah selangkanganku. Aku bisa memaafkanmu, anak tidak tahu malu. Berani menghina kakek buyut? 3. Minta maaf atau tidak? Aku minta maaf kepalamu anak kura-kura. 2. Dosa langit masih bisa dimaafkan, dosa manusia tidak bisa diampuni. Kamu sudah di ujung maut, aku adalah obat. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Ini adalah giok yang mewakili identitasmu. Perintah Kaisar Giok sudah dikeluarkan. Bisa memerintah para pemimpin. Tolong sampaikan kepada Direktur Utama. Wanyo berterima kasih atas apresiasi Direktur Utama. Pasti tidak akan mengecewakan harapan. Buka lepar-lepar madmu yang seperti anjing. Lihat ini APA. Perintah Kaisar Giok. Dia adalah pewaris konglomerat. Kalian berdua, seret orang tua sialan ini keluar untuk diberi makan anjing. Ya. Guru. Murid bodoh, ayo minum obat. Murid, gurumu akan mewariskan seluruh kemampuannya padamu. Shen Xian, bangun sekarang juga, tunggu apa lagi? Ah, guru. Guru, kamu tidak apa-apa? Siapa gurumu? Anak Kessel Janggon asal panggil. Aduh. Orang bodoh, kenapa kamu lagi? Jangan pikir dengan selalu menentangku. Bisa menarik perhatianku. Aku kasih tahu sekarang. Aku bukan orang yang bisa kamu gapai. Jangan buat dirimu malu. Sekarang aku lihat kamu sekali saja. Aku takut terkena penyakit mata. Guru jangan takut, aku dan kakak Ji akan melindungimu. Anak kecil yang baik seperti ini, bagaimana bisa tidak waras? Kakak Ji, kamu harus membalas dendam untuk guru tua itu. Meng Wanyo Shen Yanran. Kalian berdua bekerja sama, menindas seorang orang tua. Tidak takut kutukan langit? Kutukan langit? Haha, dengan keadaanmu yang lumpuh. Ditambah orang bodoh ini dan pengemis busuk ini, kalian bertiga. Adalah kombinasi tua lemah sakit cacat apa? Berani melawanku? Sangguluku. Sekelompok semut, aku kasih tahu, posisi suamiku sekarang. Tidak akan pernah bisa kalian capai seumur hidup. Bual, teruslah membual. Dengar baik-baik, dia adalah pewaris grup Jinma. Apa? Di kehidupan sebelumnya jika bukan karena aku merengek-rengek, bagaimana kakek bisa menyerahkan konglomerat Jinma padanya? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Meng Wanyo, bicara sembarangan. Memasukkan sebagai pewaris almarhum Ye, tahukah kamu konsekuensinya? Ji Yaoyang, kakakmu kaget. Tapi matamu tidak buta, lihat baik-baik ini apa. Perintah Kaisar Giok, kamu. Tidak mungkin, selera almarhum Ye dalam menilai orang sangat buruk ya? Ji Yaoyang, aku tahu tujuanmu datang ke pesta Jinma hari ini. Adalah untuk mencari dewa obat, mengobati penyakit kakimu. Dan menyembuhkan kebodohannya. Memangnya kenapa?
Aku kasih tahu, jangan bermimpi. Hari ini di sini. Ini Wai Liao. Tanpa perintahku, Raja Obat tidak akan bertindak. Tapi aku bisa melupakan yang lalu, kecuali kau menceraikan si bodoh ini dan berlutut memberiku hormat. Tunduk padaku. Jangan harap. Hah? Siapa kau pikir dirimu? Sok berkuasa. Kau pikir Raja Obat akan mendengarkanmu? Mimpi di siang bohong. Gadis kecil itu benar. Mimpi. Mimpi indahmu. Meng Wanyo, kalau ada dendam, hadapi aku. Anan tidak bersalah. Jangan lupa, selama belasan tahun di keluarga Shen, Anan selalu membantumu. Cayam. Itu aibku hidup mengemis. Si bodoh ini pantas dapat perhatianku? Dengar baik-baik, kalau kalian hadir di pesta hari ini, aku pastikan kalian tidak kembali. Anan takut sekali, serem banget. Takut kalian diusir dari pesta nangis-nangis. Baik, ayo kita bertaruh. Jika di pesta nanti, yang diusir adalah kalian. Kau, Shen Xian, harus berlutut di hadapanku. Dan jilat sepatuku, Kalau kalian yang kalah, Serkin Padmo. asyik. Kalau kalian kalah, berlututlah di depan Shifu sambil menyanyikan Chon Quer. Anan tidak boleh bertaruh. Baik, ayo kita tepuk tangan sebagai sumpah. Setelah tepuk tangan, tidak boleh ingkar ya. Bodoh. Ayo pergi. Kak Ji, nanti kita nonton drama. Sudahlah. Meski harus menghabiskan seluruh kekayaan keluarga Ji, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Aku juga. Jangan khawatir, Shifu akan melindungimu. Shifu, terimalah sembah sujud murid. Dasar gadis ini, bodoh tapi lisik. Ini juga takdir. Baiklah, ku terima kau. Di kehidupan lalu, aku bersujud di luar lembah selama 9 hari 9 malam. Baru bisa menyentuh hati si tua itu. Tak disangka di hidup ini, rezeki datang sendiri. Dengar kabar? Ye Lau mau umumkan kepala konsorsium. Entah siapa yang beruntung dapat rezeki nomplok ini. Bahkan 4 keluarga besar tidak dapat bocoran. Pemegang kekuasaannya benar-benar misterius. Wah, diskusinya seru sekali ya. Jangan kalian tebak-tebakan lagi. Aku datang kali ini khusus untuk mengungkapkan jawabannya kepada kalian. Penerus sejati adalah aku. Dia siapa? Nggak kenal. Ayo. Buka mata kalian lebar-lebar, akulah penerus berikutnya. Penerus Taipan. Ngapain berdiri bengong? Cepat sujud pada pemimpin Meng Wanzhou. Keputusan Kaisar Jade, dia benar-benar terlihat seperti hormat pada pemimpin Meng. Kakak Ji, kenapa mereka semua berlutut? Sepertinya sedang bersujud kepada Meng Wanzhou. Wah, mereka sangat patuh ya. Bahkan lebih patuh daripada Xiao Bai. Xiao Bai siapa? Xiao Bai adalah anjing kami. Anak liar dari mana berani menghina 4 keluarga besar? Sudah bosan hidup? Aku hanya bicara jujur. Meng Wanzhou itu cuma sopir kami. Kalian bersujud padanya, jangan-jangan sedang main permainan menjilat pantat ya? Sopir apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Bocah kurang ajar kau. Berani-beraninya memasukkan diri sebagai penerus Pak Ye. Katakan, giok ini dari mana? Apa kau yang mencurinya? Kurang ajar. Keputusan Kaisar Jade ini diberikan langsung oleh Sekretaris Pak Ye, Sao Qinya. Kepadaku. Kalian berempat keluarga terhormat. Otaknya nggak jalan ya? Percaya sama omongan orang bodoh. Dibohongi habis-habisan. Hao, Tuan Qian, yang gengnya. Itu keputusan Kaisar Jade. Orang gila dari mana berani ngomong sembarangan di jamuan kuda emas. Ganggu pemimpin Meng, bersiaplah menerima konsekuensinya. User Miraka. Siapa yang berani menyentuh istriku sedikit pun, keluarga Ji akan membalas 100 kali lipat. Bos Ji ini
Katanya Anda baru saja menikah, salah sasaran nih. Ternyata wanita ini istri Anda, kami. Tentu tidak berani mengusirnya. Iya, Bos Ji. Kenapa istri Anda bilang begitu? Apa Anda tahu rahasianya? Apakah Meng Wanzhou ini benar penerus Taipan berikutnya? Tentu saja dia palsu. Betul. Payekan gak buta. Mana mungkin memelai orang beraklak buruk dan bermasalah. Gantian, lo dari mana sih? Aku, apa sih? Jangan buang-buang waktu. Sekarang, atas perintah Kaisar Giok, aku perintahkan kalian. Cepat usir 3 sampah ini. TAPI. Tapi ini keluarga Ji, posisinya cuma di bawah Yelau. Kekuatan, kekayaan, dan pengaruh mereka lebih tinggi dari kita. Keluarga Ji apaan sih? Ayo, usir mereka. User. Boss, Xiao Bai Mandy. Sudah terlalu lama, bos. Gak telat, pas banget. Boss Ji, ini wilayah Yilau. Lo bawa orang buat rusuh, nggak etis kan? Bagaimana kalian dengar dulu saranku? Karena si Meng Wanyo bilang terus-terusan. Kalau Zhao Qingnya yang kasih Gio padanya. Mending kita panggil sekretaris Zhao, biar ketahuan bohong atau enggak. Iya benar, setuju. Baik, aku penuhi permintaan kalian. Halo Sekretaris Zhao. Aku kasih waktu 5 menit, langsung seret pantatmu ke Golden Horse Banquet. 5, 4. 3, 2, 1. Zhao Qingye beneran datang. Berarti Meng Wanyo beneran dong. Bos Meng, bawahan terlambat. Telat 1 detik, jangan terulang. Penkan. Sayap. Sekretaris Zhao. Perkenalkan Dengen Maraya. Siapa aku sebenarnya? Bos Meng, tentu saja ditunjuk langsung oleh Yelau sebagai penerus Golden Horse Consortium. Jiaoyang, di ibu kota, kaisar yang berkuasa. Lo mau bunuh aku ya? Awalnya kami kasihan lo cacat kaki. Nggak mau berurusan sama orang cacat, tapi ternyata lo jahat dan bengkok banget. Cepat minta maaf ke Bos Meng. Minta ampun sama Bos Meng. Atau dengan sekali gerak jari Bos Meng bisa hancurkan bisnis keluarga Ji seketika. Jiaoyang, sekarang lo lihat kan? Akulah pemegang modal sejati. Di mataku, lo cuma badut. Aku bisa hidupin lo, juga bisa bunuh lo. Kalau aku mau lo mati jam 3, Dewa Kematian gak berani tahan sampai jam 5. Modal sejati apaan sih? Kalau kekuasaan terus di tangan orang-orang jahat kayak lo, maka dunia akan gelap selamanya. Keluarga Ji tidak mau bergaul dengan kalian yang seperti ini. Anan, ayo kita pergi. Berhenti. Jiaoyang, kau sok sesi, kau hebat. Tapi perempuan jalang yang kau nikahi ini kalah. Datang dan berlutut di depan nenek, jilat sepatuku dengan baik. Kenapa kami harus menjilat sepatumu? Kau pikir kau siapa? Sekretaris Zhao, jangan banyak bicara, cepat habisi dia. Petakan tulang rusuk yang tua, yang kaget, kulitnya dikulatai. Sedangkan yang bodoh itu, bawa ke sini. Baik. Sekretaris Zhao ya? Kalau begitu, ceritakan, Meng Wanyo. Dengan apa dia bisa menarik perhatian Yelau? Tentu saja Yelau punya mata yang tajam melihat pahlawan. Wah Sekretaris Zhao, cepat beritahu mereka dengan lantang. Bagaimana aku bisa mendapatkan perhatian itu? Tentu saja karena Yelau menikahkan cucu perempuannya dengan Meng Wanyo. Itu hanya satu sisi, tentu saja juga karena harisma pribadiku yang luar biasa, ditambah kesadaranku yang super. Benar kan, Sekretaris Zhao? Kenapa Yelau punya cucu perempuan? Kau tidak tahu kan? Katanya putri tunggal Yelau dulu. Karena terlalu cinta, diputus hubungan oleh Yelau dan diusir dari rumah. Jadi orang di sampingmu ini adalah cucu perempuan Yelau? Pantasan auranya begitu istimewa, ternyata mewarisi darah Yelau. Tidak seperti si bodoh itu, wajahnya penuh sial. Baiklah, nanti kalian akan menyesal. Wah, ternyata aku beruntung karena kamu ya sayang. Aku tidak pernah dengar ibuku bilang ada kakek yang punya kekuasaan dan pengaruh.
Mungkinkah? Sepengetahuanku, istri pertama Shen Heng adalah keluarga Ye. Bernama Qing Yu, dan keluarga Ye ini hanya punya satu anak perempuan. Ah, suamiku, aku tidak enak badan. Ayo pulang. Kenapa buru-buru? Tunggu aku selesai akar serter menjawab dulu. Tahan sebentar lagi ya. Wah, pusing sekali, jika kak, kalau begitu. Cucu perempuan Yellow dinikahkan dengan siapa? Maka siapa yang berhak mewarisi hartanya? Tentu saja. Oh begitu? Kalau begitu, Sekretaris Hao. Kau tahu nama lengkap cucu perempuan Yelau? Jika kak bercanda ya, masa aku tidak tahu? Nona besar keluarga kami. Nona besar keluarga kami bernama Shen Xian. Si yang berarti waktu, An yang berarti damai. Wah, itu pasti aku. Namaku Shen Xian. Ibuku bernama Ye Qing Yu. Yellow adalah ayahnya, kakak Ji. Apa hubungan Anan dengan Yellow? Kalau tidak salah, kamu harus memanggil Yelau kakek. Ah, APA? Kamu Shen Xian? iya, namaku memang Shen Xian. Bukankah seharusnya ahli warisnya kakak Ji? Apa hubungannya dengan mereka berdua? Lalu kamu siapa? Aku. Selesai, semuanya selesai. Shen Xian adalah cucu perempuan asli Yelau. Andai saja aku menikahinya dulu, wah. Adik, kamu gugup sampai tidak bisa bicara. Lupa nama aslimu sendiri ya? Tidak, aku tidak bisa mengaku. Lagi pula si bodoh itu sejak kecil dikurung ayahnya di rumah tua, tidak pernah muncul di publik. Hadirin sekalian, pasti tidak ada satupun yang bisa mengenali Shen Xian. Akulah Shen Xian, Sekretaris Zhao. Kamu kenapa? Kau marah-marah? Sayang. Einen tekat. Istriku, jangan takut. Sekretaris Zhao. Aku akan melaporkanmu di depan Yelau sekarang. Berani-beraninya mengancam anan kami, kamu celaka. Shen Yanran, kamu selalu bilang aku gila, berpura-pura gila. Kamu sendiri? Sekali belajar langsung bisa. Ah, Anan tidak mengerti. Anan tidak mengerti apa yang kamu katakan. Hebat, dia berpura-pura bodoh lebih baik dariku. Siapa sebenarnya Shen Xian ini? Bagaimana aku bisa membedakan yang asli dan palsu? Yah, sayang sekali. Anan paling suka makan kue. Orang putri tertua keluarga Shen pernah dilarang keluar rumah selama 3 bulan karena mencuri kue. Setelah dibebaskan, dia makan bersama anjing. Milikku, milikku, enak-enak. Sungguh hebat. Nona, lepaskan, kau terror. Baik, kalian berani mengganggu Nona. Aku akan membuat kalian tidak bisa makan dengan tenang. Ayo! Sekretaris Zhao, benar-benar anjing penjaga yang setia. Tapi kamu salah orang, akulah nona kalian. Serang, Xiaoqing, berhenti. Anda, Kamu tidak bisa mengenaliku lagi? hormat kepada Dewa Obat. APA, si pengemis bau itu adalah dewa obat? Sekretaris Zhao, apakah kamu salah mengenali orang? Bosman, aku tidak mungkin salah. Dulu saat aku terluka parah, Dewa Obat yang menolongku. Sial, aku sudah menyinggung dewa obat. Bagaimana dengan penyakitku ini? Xiaoqing, setidaknya kamu masih tahu berterima kasih. Kalau kamu tidak bisa membedakan, siapa yang benar-benar Shen Xian? Kenapa tidak meminta Yelau datang? Kamu bertindak sembarangan seperti ini. Kalau sampai menyinggung dewa yang asli, itu adalah dosa besar yang tak terampuni. Dewa Obat benar, aku akan segera menelepon ketua. Sayal, Halo, ketua? Eurus Sendairi. Kamu benar-benar pikir putriku bunuh diri? Ketua sedang ada urusan penting, baru bisa datang nanti. Sekarang di sini aku yang bertanggung jawab. Sekretaris Zhao, istriku sudah membuktikan dirinya tidak bersalah. Apa alasanmu masih mencurigainya? Cepat, usir semua orang itu. Karena Yelau tidak bisa datang, maka Shen Heng pasti tahu identitas putrinya sendiri. Cepat jemput Shen Heng. Baik, Tidak boleh. Kalau ayah datang, aku pasti mati. Aduh, Anan pusing. sayang, kamu kenapa? Sekretaris Zhao, kalau istriku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu.
Ayo pergi. Mau kabur? Tidak semudah itu. Berhenti. Adik Yanran biasanya sehat-sehat saja. Kenapa sekarang? Sekarang jantungmu bermasalah. Guru, cepat obati. Selama aku ada, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi guru, jarum sebesar ini, apa tidak akan membunuhnya? Tenang, aku tahu batasannya. Asalkan jarum baja ini ditusukkan ke titik baihuinya, pasti pikirannya akan jernih. Aduh, jangan tusuk Anan dengan jarum. Anan tidak sakit lagi. Anan sudah baik, sudah baik. Terima kasih atas bantuan Dewa Obat. Lihat, istriku sudah sembuh. Kami pergi dulu. Yan apa yang terjadi? Kenapa kamu dan Wanyo datang ke pesta kuda emas? Ternyata dia yang berpura-pura jadi Nona Shen. Berarti posisi pewaris akan berpindah tangan? Kalian berdua berani sekali. Bukan begitu. Kamu wanita simpanan. Kamu merebut posisi ibuku. Sekarang mau anakmu merebut posisiku juga, ya? Yang asli. Bohong APA lagi? Diam kau wanita jahat. Masih tidak mau jujur? Aku akan membunuhmu, Ibu, kamu masih belum melihat situasinya? Kamu benar-benar ingin aku menabrak sampai mati di sini? Ini benar-benar tidak bisa dipastikan. Bos Ji yang memberitahu Ibu Tiri. Ibu Tiri memihaknya dan menjebaknya. Bos Ji memang punya cara untuk melakukan ini. Kamu bilang siapa anak kandungmu? Jia. Sekretaris Hao, kamu sudah melihatnya, kan? Shen Yanran, kamu bahkan kejam kepada ibumu sendiri. Yanran, jangan terlalu serius dengan kakakmu. Ayo pulang dengan ibu, ayo. Siapa anakmu? Lepaskan aku. Ayo, ikut aku. Istriku menyuruhmu melepaskan, kamu tidak dengar? Bos Ji, kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu. Aku tidak bisa berbohong lagi, membiarkan orang-orang tertipu. Sekretaris Sao, apa yang kamu lakukan? Cepat usir mereka. Apakah kamu ingin menunggu Yelau datang dan melihat kekacauan ini? Lalu marah padamu? Siapapun, usir mereka keluar. Xiao Cheng. Dewa Obat, aku menghormatimu sebagai tamu Yelau. Tidak ingin bermusuhan denganmu. Anan, lepaskan Anan. Urusi dirimu sendiri. Kakak Ji, Tuan Ji, tadi kamu sangat gagah kan? Sekarang tidak seperti anjing yang kuinjak? Aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang, seperti Xiao Bai, menggonggong seperti anjing. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pak, kalau kamu berani, bunuh aku. Selama aku masih bernafas, aku akan membuatmu menderita. Ini mati pun tidak bisa. Baik, mulutmu keras. Hari ini, aku akan menghancurkan mulutmu. pergi. Kakak Ji. Anan, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kakak Ji, kamu terluka. Apa yang kamu lakukan? Puni Marika, Jangon by Arkin Marika Lari. Anan, aku tidak apa-apa. Kakak Ji, Sial, ada yang mati. Kakak Ji. Guru, pil kebangkitan. Bagaimana kamu tahu aku punya pil kebangkitan? Cepat, aku tidak sempat. Wahai muridku, ini adalah jamur lingsi berumur 1000 tahun yang kudapatkan gurumu. Teratai salju berumur 10.000 tahun. Singkatnya, hanya ada satu di dunia ini. Awalnya ingin kuberikan sebagai hadiah pertemuan untuk Yelau. Tapi nyawa kakak Ji lebih penting. Cepat. Kamu benar. Apa yang kamu lakukan? Barang berharga yang begitu bagus. Diberikan kepada orang cacat ini bukankah sia-sia? Beri padaku, pil ajaib ini tidak berguna bagimu, penyakitmu. Aku bisa membantumu dengan cara lain. Kapan kamu menjadi begitu pandai berbicara? Mungkinkah selama ini kamu menipuku? Kamu pura-pura bodoh, bahkan kamu yang mencoba membunuhku, kan? Benar. Aku beritahu kamu, aku bisa membuatmu tidak punya keturunan. Juga bisa mengakhiri nyawamu. Berikan obat itu padaku. Bossman, Jiao Yang adalah cucu satu-satunya keluarga Ji. Jika dia mati di sini, aku tidak bisa bertanggung jawab kepada Nyonya Ji. Lalu bagaimana? Aku adalah pewaris orang terkaya di dunia. Kamu mau? Bisa, asalkan sekarang juga kamu berlutut dan memohon maaf padaku, aku akan memberikannya.
Muridku. Ya, Beri padaku. sekarang aku agak menyesal. Aku ingin kamu merangkak ke sini. Jangan keterlaluan. Kakak GMU masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Lawang, siapkan hadiah mewah. Aku akan menikahi Anan dengan meriah. Kakak Ji, apakah kamu membenci Anan? Bagaimana mungkin? Aku sangat-sangat-sangat menyukai Anan. Aku mohon, berikan padaku. Kamu yang manis ini. Benar-benar bersedia melakukan hal seperti ini untuknya. Sekarang aku agak cemburu padanya. Kamu tahu? Sekarang aku sangat menyesal. Menyesal memberikannya kepada Jiaoyang. Dan lebih menyesal baru saja melakukan transaksi ini denganmu. Sayang, sekarang apakah aku agak mengganggu? Bagaimana mungkin? Camarilla. Siapa bilang tidak bisa memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus? Kakak dan adik, aku ingin semuanya. Asalkan kalian berdua melayaniku dengan baik di masa depan, aku jamin kalian akan menikmati kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Bagaimana? Kamu jadi yang pertama, kamu yang kedua ya. Hahaha. Sao Qingya, masih bengong apa? Cepat usir orang-orang ini. Ya, Berhenti. Kakek Ye, kalian sedang apa? Kakek, ini salahku, semuanya salahku. Membiarkan Meng Wanyo mengambil kesempatan, memindahkan saham grup, dan membakar seluruh keluarga Ye, membuatmu sakit parah. Ainen, kukuku yang baik. Kakek bisa melindungimu sebentar, tapi tidak selamanya. Jangan biarkan kebencian membutakan matamu, cerai dari si brengsek itu. Jalani hidupmu sendiri. Kakek, kakak bangunlah. Kakak, Director. Sao Qingya, bagaimana kerjamu? Maaf Direktur, aku. Bodoh. Kakek, kamu datang. Kekak, siapa yang izin kamu panggil begitu? Tidak tahu diri. Dan kamu si brengsek, jauhkan tangan kotormu. Nak, kamu dan ibumu benar-benar mirip. Kakek terlambat datang, membuatmu menderita. Sekarang kakek akan membelamu. Mau bagaimana kamu menghadapi mereka? keluarga Li, keluarga San, keluarga Qian, dan keluarga Shen, aku akan membuat mereka bangkrut. Nona besar, ampun, ampun. Kami salah, Anan. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Lagi pula kami adalah keluargamu, sejarah bersama. Susah bersama. Dengan keluarga seperti kalian, lebih baik tidak usah. Kamu tidak bisa berkata-kata. Perempuan jahat, ini semua ulahmu. Berani-beraninya kamu memukulku? Aku sudah melahirkan anak untuk keluarga Shen. Apa hakmu memukulku? Hari ini tidak hanya memukulmu, tapi juga mengirimmu ke penjara. Kakek Ye sudah memberitahuku, kamu yang mencampur arsenik ke dalam obat tidur King Yu. Kamu mengaku atau tidak? Ini orang ini yang nekat. Mungkin si Jalang itu yang nekat. Melakukannya sendiri. Apa buktimu? Aku buktinya, aku melihatnya langsung. Selama ini bagaimana kamu menyiksaku? Sampai aku gila kamu baru berhenti. Perempuan jahat, hari ini adalah hari kematianmu. Ayo, ikut aku melapor. Anan, kamu sudah menderita. Zhao Qingya adalah orang kakek. Serahkan saja pada kakek untuk menanganinya. Sedangkan untuk Meng Wanyo dan Shen Yanran, Kekak. Maaf, ini semua salah paham. Ini si imut ini. Si imut ini yang memisahkan aku dan Anan. Direktur, aku adalah menantu kesayanganmu. Anan, katakan sesuatu, bantu aku memohon pada kakek. Kakak yang paling baik padamu, bukan? Begini, nanti, dia yang utama, aku yang kedua. Kita bersama-sama melayanimu, setuju? Meng Wanyo, apakah wajahmu terbuat dari titanium? Dia sudah cacat. Kakinya tidak bisa berjalan, aku bisa jadi penolongnya. Kita bersama-sama merawatnya, asal kau tidak meninggalkanku. Kita mulai lagi, setuju Anan? Pergi.
seluruh industri diperintahkan untuk memboikot Meng Wanyo. Siapa yang berani melawan, berarti melawan keluarga Ye. Kakak, kasihanilah aku adikmu sendiri. Kau juga pergi. Sekarang baru ingat persaudaraan, sebelumnya ngapain saja? Kau masih ingat perjanjian kita? Ingat. Dewa obat, aku salah. Begitu mudahnya kau taklukkan. Aduh, jangan nyanyi lagi, Dewa Obat, tolong aku dulu. Bisakah kau menyembuhkan penyakitku? Kau ini hanya menghormati pakaian. Haru menghormati orang, dasar pejingin. Pantaskah aku, Dewa Obat, turun tangan? Tidak memberimu racun saja. Sudah bersyukur pada kebaikan Tuhan. Kakek Ye, tolonglah aku. Aku benar-benar menantu kesayanganmu. Jangan terlalu membanggakan diri. Yang kusukai adalah perasaanmu pada Anan. Sekarang bahkan moralitas itu hilang. Kesalahan alam masih bisa dimaafkan. Tapi kesalahan sendiri tidak bisa dimaafkan. Kakek Ye, Anan. Pulang dulu, nanti kuhukum kau. Dasar jalang, semua karena kau. Membuatku tidak bisa menikahi Anan, tidak bisa jadi orang terkaya. Matilah kau, matilah. Hahaha. Ternyata Meng Wanyo bukan orang penting. Orang penting sebenarnya adalah Shen Xian. Siapa yang dipilihnya, bisa langsung sukses. Hahaha. Aku salah. Di kehidupan berikutnya, aku tetap tak bisa mengalahkannya. Tak bisa melawan takdir. Bagaimana, Guru? Tenanglah, muridku. Aku sudah menggunakan jarum emas untuk menutup titik-titik vital di tubuh. Racunnya untuk sementara sudah stabil. Sedangkan racun yang menyerang menantumu adalah racun yang bekerja lambat. Namanya bubuk penggerogot tulang, racun ini tak berwarna dan tak berbau. Korban keracunan sangat sulit menyadarinya, setidaknya. Dia sudah keracunan lebih dari 10 tahun. Bisa bertahan sampai sekarang benar-benar keajaiban. Artinya, Kak Ji mungkin sudah diracun sejak kecil. Siapa yang tega melakukan ini? Bisa tega mencelakai anak kecil. Kak Ji. Anan. Siapa yang memberimu giok beracun ini? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Xiao Yang. Nah, cepat buka, suka tidak? Saka. Orang tuaku sudah lama meninggal, aku bisa hidup sampai sekarang berkat perlindungan mereka. Ayahku tak mungkin menyakitiku. Kak Ji, jangan-jangan ada kesalahpahaman? Bagaimana jika gioknya sudah diutak-atik orang lain? Aku tahu, giok liontin ini adalah koleksi yang diberikan paman kedua kepada ayahku. Dia yang ingin mencelakaiku. Lawang, bantu sebarkan kabar ini. Paman kedua, katanya Tuan Ji dan istrinya yang bodoh. Mengacau pesta gula emas, dipukuli sampai luka parah oleh Nona Ye. Sekarang sudah sekarang. Hutang anak dibayar anak, bisnis ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Situasi di keluarga Ye sudah diselidiki? Nona Ye akan mengadakan pesta ulang tahun 3 hari lagi. Asal aku bisa dekat dengan keluarga Ye, bukan hanya bisnis Ji yang kecil ini. Bahkan seluruh ibu kota akan jadi milikku. Wanji. Sangat wangi. Terima kasih atas bantuan Master, bahkan jika harus memberikan gunung emas. Aku akan berusaha membawakannya untukmu, terima kasih banyak. Hanya benda duniawi, aku tidak peduli. Aku hanya punya satu permintaan. Silakan, Master. Bocah nakal. Kamu harus baik-baik memperlakukan muridku. Tentu saja, istriku adalah nyawaku. Aku pasti akan menyayanginya.
Guru. Kamu bilang, kamu tidak bisa menggerakkan jari kecilmu sedikit pun. Sekalian sembuhkan kaki kakak Ji juga. Iya, Master. Tolong sampai ke ujung. Hal kecil. Aduh, luka lama ini sudah lewat. Masa pengobatan terbaik belum lagi. Sekarang, tulang sudah hancur, urat-urat sudah rusak, bahkan jika Hua Tuo hidup kembali pun. Sulit untuk menyelamatkan, tidak bisa diselamatkan. Sulit untuk menyelamatkan, tidak bisa diobati, tidak bisa diobati. Makan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Bahkan Dewa Obat pun tidak bisa, mungkin. Bos Ji yang malang. Lawang, jangan menangis. Pasti Shifu punya cara. Hanya saja dia belum mengatakannya, kan? Katakan iya. Benar-benar tidak ada. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah lumpuh selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah berharap. Aku bisa berdiri lagi. Shifu, Anan, kalian makan dulu. Aku agak lelah, mau istirahat di kamar. Aku seperti ini, pantaskah untuk Anan? Bagaimana bisa memberinya kebahagiaan? Kakak Ji. Anan. Kita bercerai saja. Kenapa tidak bisa mendengar apa-apa? Surat perceraian ini sudah aku tanda tangani. Awalnya aku berpikir, jika sesuatu terjadi padaku, masih bisa kutinggalkan untukmu. Kapan saja bebas. Propertimu, hartamu, dan semua saham grup Ji. Kamu harus memberikannya padaku. Bos Ji, kamu benar-benar dermawan. Kita hanya menjadi suami istri yang tidak nyata selama beberapa hari. Kamu mau memberikannya semua padaku, bahkan pergi dengan tangan kosong. Kurasa kamu yang bodoh. Anan, kamu adalah cucu perempuan Yelau. Statusmu mulia. Denganmu mengurus grup Ji, pasti bisa. Rapi dan teratur, seharusnya aku yang tidak pantas untukmu. Dulu saat aku bodoh, kamu yang bersikeras menikahiku dan melindungiku. Kenapa sekarang aku sudah baik, malah kamu yang menjauhiku? Anan, aku hanya seorang yang tidak berguna. Aku tidak ingin sisa hidupku membebanimu, sekarang kamu bisa saja menemukan yang lebih baik. Aku tidak setuju. Ciuman, betapa cintanya. Kalau aku bilang, aku memilihmu seumur hidup, aku akan menempel padamu. Aku Shen Xian. Seumur hidup tidak mungkin bercerai, hanya bisa jadi janda. Lalu kamu bagaimana? Kamu akan sengsara. Nyonya Chi. Kalian lanjutkan. Kami tidak melihat apa-apa. Iya. Shifu sudah berpengalaman, mengerti semua. Jangan malu-malu, berjuanglah. Cepat dapatkan cucu gemuk untuk Shifu peluk setiap hari. Master memang master, langsung tepat sasaran, sangat paham kan? Kaki lumpuh ini apa sih masalahnya? Ah, di bagian itu tidak masalah, tidak mempengaruhi kehidupan suami istri. Mengerti tidak? Iya. Kakak Ji, tenang saja, kakimu, serahkan padaku. Aku akan menyembuhkanmu. Murid, Shifu belum pernah mengajarimu sehari pun. Satu jurus pun tidak, jangan sembrono. Iya Nyonya, niat Anda baik, tapi soal pengobatan ini, kita pikirkan lagi. Kakak Ji, kamu percaya padaku?
Percaya. Menurutku soal pengobatan ini lebih baik direncanakan matang. Kalian di sini tidak nyaman ya? Nyonya, murid Nyonya. Anan. Meskipun kita baru saja saling mengungkapkan perasaan. Tapi, ini terlalu cepat, aku belum siap. Kamu berbaring saja, semuanya serahkan padaku. Baik. Tidak, jangan lepas celanaku. Terserah bagaimana mau ngangkat. Tapi, Jangan tapi, begini, sakit tidak? tidak sakit. Kalau begini, ada rasa tidak? Nyonya sangat garang ya, sepertinya kita segera akan punya Tuan Ji kecil, aku akan jadi kakek guru. Selamat, selamat, sama-sama. Masih tidak ada rasa? Di bagian ini tidak ada rasa, tapi di bagian lain ada. Anan kita. Tidak bisa. Ternyata Shifu benar, kakimu ini benar-benar masih terlalu parah kalau mau sembuh. Harus dimulai dulu. Hancurkan dulu baru bangun. Muridku, kamu sudah bekerja keras. Baca dulu semua buku medis ini. Baca sampai selesai. Kamu ngapain, muridku? Kamu ini. Ini semua aku sudah hafal di luar kepala sejak kehidupan sebelumnya. APA, kehidupan sebelumnya, Nyonya? Semua alat yang Nyonya minta sudah saya siapkan. Kok masih tembus cahaya? Pita ini dibuat oleh 8 pengrajin Prancis. Selama 4 hari 4 malam tanpa henti. Lebih baik daripada tidak ada, simpan saja. Kalau yang ini, Tulang gajah kualitas terbaik, pasti disukai Xiao Bai. masuk akal, setelah Kak Ji pakai bisa diberikan ke Xiao Bai. Apa? Simpan. Ukurannya terlalu kecil. Terlalu ringan. Bukan, Nyonya. Nyonya butuh ini untuk memperbaiki furnitur? Biarkan saya saja yang mengerjakan pekerjaan kasar ini, tidak perlu Nyonya repot. Memperbaiki orang. Apa? Memperbaiki orang. Guru, Nyonya, jangan-jangan ini rusak lagi? Bukannya ada ini? Jangan-jangan seperti yang aku pikirkan? Cepat periksa, Nyonya. Anan. Kamu memang jago bermain. Cepat mulai, aku sudah tidak sabar. Kak Ji, mau aku siapkan obat bius? Adegannya terlalu mengerikan, takut kamu tidak tahan. Tidak usah repot. Biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Manis. Buka mulut. Anan. Kaki kita ini, lebih baik tidak usah diobati. Percayalah, pasti sembuh. Bagaimana? Kamar mandi sudah siap? Anan, ini mau mandi berdua denganku? Hei, ngapain melamun? Anan, aku sudah siap. Kak Ji, aku sudah mematahkan dan membentuk ulang tulang kakimu. Dengan mandi obat ini selama 3 hari 3 malam.
darahmu akan sejalan, tapi proses ini mungkin sedikit sakit. Kamu harus tahan. Sakit itu bagus, lagi pula bukannya kamu tidak takut sakit. Ya, tidak takut. Sungguh menyegarkan, terima kasih Hanan. Kalau begitu, Asisten Wang, tolong awasi Kak Ji dengan baik. Pastikan dia berendam obat dengan baik, jangan sampai malas. Aku bukan anak kecil. Tenang saja, Nyonya. Bos Ji sudah selesai berendam. Bagaimana rasanya? Lumayan, pinggang tidak pegal lagi, kepala tidak pusing, bahkan kaki ini. Ada rasa kesemutan sedikit. Minum obat ini, pasti akan pulih lebih cepat. Bagaimana rasanya? Rasa apa? Maksudku, apakah ada dorongan untuk berlari? Tidak ada. Sepertinya dosis obatnya masih kurang. Minum semuanya ini. Semua ini? Minum. Mundur. Tidak bisa, kamu sudah tidak punya jalan keluar lagi. Aku bisa berdiri. Aku gagal, bukan? Sudah kuduga, aku tidak akan sembuh. Tidak juga, baru beberapa hari ini kamu sudah bisa melangkah sedikit. Beberapa hari lagi, pasti kamu bisa berjalan dengan lancar. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Sebenarnya kenapa? Aku sudah mencari di banyak buku medis, tapi masih belum menemukan cara untuk mengobati kaki Kak Ji. Kenapa? Apakah semuanya memang sudah ditakdirkan? Muridku yang baik. Aduh. Kamu sudah 3 hari 3 malam tidak tidur, kalau tidak makan sedikit. Kamu bahkan tidak akan bertahan sampai pesta ulang tahun besok. Guru, aku baik-baik saja, aku tidak nafsu makan. Berikan tanganmu. Murid, kamu sedang mempertaruhkan nyawamu. Guru, aku tidak bisa memberi harapan pada Kak Ji, lalu memberinya kekecewaan. Baik, aku akan membantumu. Guru, untuk murid menghentikanmu, guru, kamu tidak boleh lagi sembarangan memberiku ilmu. Guru, nanti guru meninggalkanku begitu saja. Menyisakanku sendirian, menyesal di sini. Untuk guru, untukku. Sudahlah. Di usia muda, kamu sudah sangat bijaksana. Ini salah gurumu. Guru, kamu harus hidup sampai 100 tahun, jangan lagi berkorban untuk muridmu. Baik. Aku ikuti keinginanmu. Kamu menangis apa? Sangat menyedihkan. Nyonya Ji, selama beberapa hari ini untuk mengobati kakimu. Tidak tidur, tidak makan, sangat khawatir.
Kalau kamu masih bicara cerai, kamu adalah pria brengsek. Pelajaran yang berharga. Aku benar-benar pantas mati. Murid akan pergi memberikan akupunktur untuk kakak Ji. Kamu, Kenapa ada begitu banyak bintang? Murid, Anan. Kakak Ji. Kakimu. Kakiku sudah sembuh, aku sudah bisa berdiri. murid menantu, inilah kekuatan cinta. Sangat bagus. Anan. Guru, Anandia. Murid terlalu lelah, kekurangan darah dan energi. Cepat bawa dia pulang. Tidur yang nyenyak. Kakak Ji, aku bermimpi menyembuhkan kakimu. Bukan mimpi. Kamu benar-benar berhasil. Benar. Lalu, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Aku pikir dulu, tidak mungkin main game, kan? Sangat diinginkan. Nyonya, kekuatan seperti ini, boleh? Lumayanlah, tapi kalau lain kali masih seperti ini, aku tidak akan peduli kamu lagi. Sekali bersenang-senang, Nyonya jangan marah. Orang yang bahagia selalu bersemangat. Selamat, Bos Ji. Berhasil mendapatkan sang cantik. Menyetirlah. Grup Yongle memberikan 2 set emas berhiaskan batu giok kepada Nona Ye. Semoga Nona Ye selalu beruntung, emas dan giok memenuhi rumah. Bintang You Film memberikan 1 set mutiara laut selatan kepada Nona Ye. Semoga Nona Ye selalu awet muda dan cantik menawan. Grup Jinga memberikan 1 pohon bunga emas, semoga Nona Ye. Rezeki berlimpah, bintang keberuntungan bersinar. Wah. Ini untuk ulang tahunku atau semuanya untuk kakekku? Wah, ini bukan keponakanku yang baik? Paman, lama tidak bertemu. Apakah kamu terkena penyakit menular seperti TBC? Apa yang kamu bicarakan? Kamu yang sakit? Suamiku. Anan. Jangan kurang ajar. Inikah istri bodoh yang kamu nikahi itu? Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Tapi ini neng kacucu. Sekarang kamu mati pun tidak akan rugi. Mati apa mati? Kamu yang sebentar lagi mati. Wajahmu merah seperti hati babi, darahmu tersumbat, sudah busuk sampai ke hati. Kamu yang sebentar lagi mati. Cih, tutup mulutmu yang sial itu. Cara layak campak API ini, untuk orang rendahan seperti kalian. Boleh berbuat semaunya? Pengawal, buang mereka berdua keluar. Adieu. Dasar tua bangka, mulutmu lancang, bicara seenaknya. Hidung babi menghadap langit, bawang prei dimasukkan, tidak ada gading yang berani tunjukkan. Tidak punya kartu tapi berlagak, diberi muka malah tidak tahu diri. Kamu tahu tidak, pesta ulang tahun siapa yang kamu hadiri? Siapa? Ini adalah pesta ulang tahun kakek, orang kaya buta. Kakek Ye mengadakan pesta ulang tahun untuk cucu perempuannya. Cucu perempuan kakek Ye adalah orang penting yang bahkan jika kalian berdua pun tidak akan pernah bertemu. Dengan keadaanmu yang setengah mati dan aksesori ini. Ronnie Bergwet owner di sini, kalian cari mati ya. Coba katakan sekali lagi. Si cacat kecil, jaga baik-baik aksesorimu ini. Paman, kita ini paman dan keponakan, ingatlah kebaikan nenek. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Nasihatku untukmu. Berbuatlah yang baik. Yuan, nanti setelah aku dekat dengan Nona Ye, kalian hanya bisa bersujud memohon ampun. Nanti, aku akan membuatmu menjilat ludahku sampai bersih. Dan kamu akan menurut saja. Kamu bilang mau dekat dengan siapa? Putri sulung keluarga Ye? Dia bilang mau dekat dengan putri sulung keluarga Ye. Kamu tahu aku siapa? Tentu saja aku tahu, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu kan putri sulung keluarga Shen yang tidak disayang lagi. Ayah selingkuh, ibu bunuh diri, ibu tiri tidak sayang. Dibuang oleh pelayan, si bodoh besar. Siapa yang berbuat owner di sini? Sekretaris Sao, kamu datang tepat waktu, anjing gila ini. Berteriak-teriak di pesta ulang tahun putri sulung. Dan si celaka ini, bukankah ini membawa sial untuk putri sulung? Tunang, aku sudah memarahinya habis-habisan.
Selama aku berjaga di sini, seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Dasar tidak tahu diri, kamu tahu dia siapa? Jangan-jangan si rendah. Dia adalah keluargamu ya? Ya benar, berani beraninya kau ganggu orangku. Kamu sibuk dulu saja, jangan pedulikan aku. Baik. Ternyata menjilat ke sekretaris Sao. Pantasan begitu berani, aku beritahu kalian. Zhao Qing ya hanyalah anjing peliharaan keluarga Yi. Asal aku bisa mendapatkan Nona Ye. Menjadi menantu keluarga Ye, kalian semua akan mati. Berani sekali, siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru? Keberanian? Hari ini aku akan buka mata kalian. Apa itu kekuatan sejati? Satu set safir biru senilai 200 juta. Satu mutiara malam senilai 30 juta. Satu karang emas yang tak ternilai, plus satu set porselen biru putih. Astaga, Bos Ji benar-benar royal. Ini mungkin semua hartanya, sudah menyerah keponakanku? Kamu masih muda, orang tuamu mati muda, sebelum ibuku meninggal. Menyerahkan perusahaan Ji padamu, tapi grup Ji. Hanya Sangkang Kosong. Lawan aku, akhirnya akan seperti ayahmu, yaitu mati tanpa kuburan. Paman. Kecelakaan itu adalah ulahmu, kan? Lalu apa? Apa yang bisa kau lakukan? Siapa lagi? Hadarin sekalian, siapa? Yang hadiahnya lebih mewah dariku, siapa? Yang lebih kuat dariku, maju. Kita duel. Sombong apa sih? Anan. Kayak kamu ini. Ada apa dengan kakimu? Paman, mungkin kau kecewa. Kakiku sudah sembuh. Dan racunmu sudah dinetralisir. Tidak mungkin. Paman tidak tahu? Hal terburuk dalam rencana besar adalah merayakan kemenangan terlalu dini, kau habiskan segala cara. Dengan cara kotor, dapatkan semua ini. Di mataku, hanya sampah. Hei orang-orang. Buang semua ini. Jangan sentuh. Jangan ambil. Baraninnya kau hila. Ini kuhabiskan ratusan juta. Kau sudah menghina keluarga Yi. Kau akan menyesal. Paman Ji, jangan buru-buru. Barang-barang ini akan saya ganti. Keluarga Ji menghadiahkan kepada Nona Ye sebuah mahkota kerajaan. Sepasang mutiara malam, satu batang karang berusia 10.000 tahun, satu set porselen bunga ibu kota. Semoga Nona Ye selalu damai. Selalu bahagia. Ya ampun, mutiara malam ini dibandingkan dengan milik Paman Ji. Benar-benar lebih besar dan bulat. Dan ini adalah porselen bunga ibu kota. Dibandingkan dengan ini, barang-barang Ji Kun memang tidak ada apa-apanya. Benar. Kak Ji, terima kasih. Terima kasih APA. Ini hadiah untuk Nona Ye. Bukan untukmu. Keponakan, kamu sudah janji. Barang-barang ini adalah ganti rugi untukku. Berani-beraninya kamu memanggilku keponakan. Dulu nenekku membawamu menikah lagi ke keluarga Ji. Kakekku, karena kamu adalah anak tiri, memberikanmu 20% saham grup Ji. Tapi kamu, serakah tak tahu batas. Selalu mengincar seluruh harta grup Ji. Bahkan merencanakan menjerat adik kandungmu dan istrinya. Dan akhirnya mencoba meracuniku, hampir membunuhku. Aku ingin mereka bertiga mati dalam kecelakaan. Tanpa meninggalkan jejak. Mengerti? Baik, bos. Dasar kejam, dia benar-benar tak punya hati. Demi uang, tega mengkhianati keluarga sendiri. Tidak. Aku tidak melakukannya. Kasus itu sudah selesai. Itu kecelakaan karena sopir mabuk, tidak ada hubungannya denganku. Kecelakaan? Keponakan, kamu masih muda, orang tuamu mati muda. Sebelum ibuku meninggal. Menyerahkan keluarga Ji padamu. Lalu apa? Grup GMU hanyalah cangkang kosong. Melawangku. Hanya akan berakhir seperti ayahmu. Paman Ji, akui saja, kecelakaan itu adalah ulahmu, kan? Iya, lalu? Apa yang bisa kamu lakukan? Apalagi yang ingin kamu bantah? Hanya Yukapan Emosai.
Tidak bisa dijadikan bukti. Sudah sampai segini masih tidak mau mengaku? Jika ingin memfitnah, selalu ada alasan. Xiaoji, aku tahu. Di hatimu, aku adalah keturunan rendahan. Tidak pantas memegang kendali keluarga Ji. Jadi kamu menggunakan cara licik untuk menjeratku, ya? Tak tahu malu. Kesalahan dan dosamu sendiri, kamu sendiri yang tahu. Berhenti. Urusan keluarga nanti saja. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Ye. Kita tidak boleh mengambil alih perhatian. Ayo, catat semua hadiah ini. Hadiah ini untuk Nona Ye. Catatan. Ini. Tunggu sebentar. Hal-hal ini. Meskipun aku membayar Anda, tapi itu jauh lebih banyak dari Anda. 10 kali, 100 kali, lebih dari 1000 kali. Apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda tidak melakukan sesuatu. Kalau begitu aku menghancurkan mereka. Anda tidak ingin meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha. Tunggu sebentar. Tunggu, jangan hancurkan, katakan saja. Hadiah untuk saya. Baiklah. Pertama dari masa depan silsilah keluarga Ji. Apakah Anda melakukan kejahatan atau menerbangkan Huang Tengda? Tidak ada yang terbaik kedua di keluarga Ji. Kakek akan memberimu 20% saham. Semua dikembalikan ke rumah Ji. Baiklah. Tanda tangan. Mulai hari ini saya dan keluarga Ji Sejak saat itu, nama keluarga ayah saya telah menunggu saya untuk pergi ke rumah. disukai oleh Miss Ye. Di masa depan, kalian akan. Jangan menempelkannya. Saya berharap Anda bisa melakukannya. Selalu ada kodok yang ingin makan daging angsa. Atau katak di dasar sumur memakan buahnya sendiri. Aku pikir kau iri. Saya tidak berbicara dengan orang bodoh tentang panjang. Ye sudah tua. Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun cucu saya. Niat baik Anda. Membangun kaisar komersial. Ini. Berani bertanya kepada Ye tua apakah dia cocok. Anda adalah. Aku pengagumnya. Ye Qianjin harus menjadi warna nasional. Orang luar biasa. Penglihatan yang baik. APA Masalana. Anda bertanya padanya sendiri. Penampilan. Di mana, Nona Ye yang misterius ini? Siapa itu? Tidak memiliki mata panjang, orang lain mengundang keluarga Ye. Apa yang terjadi dengan nama keluarga Anda Shen? Bergulir ke Ye Qianjin, biarkan aku turun. Jangan sok jagoan, cepat turun. Aku adalah putri keluarga Ye, Shen Xian. Sudah kubilang tapi kau tidak percaya. Apa? Lagi pula, kau terlalu tua, bukan seleraku. Aku sudah punya suami, secara hubungan keluarga. Aku harus memanggilmu paman kedua. Tapi kau baru saja diusir dari silsilah keluarga. Kita tidak ada hubungan lagi, Tuan Bow. Kalian berdua bersekongkol mempermainkanku. Membuatku menghabiskan begitu banyak tenaga dan uang. Sumber daya, kenapa? Kenapa pada akhirnya? Semua SIA belaka? Kenapa? Aku akan membunuhmu. Kak Ji, Aku tidak apa-apa. APA. Lepaskan. Kau tidak datang sia-sia, bisa menikmati hukuman penjara beberapa tahun. Bawa pergi. kau sebenarnya bisa menghindar. An-An, terima kasih. Bisa menikahimu. Adalah keberuntungan besar. Selamat Nona Shen, Anda sudah hamil 2 minggu. Di kehidupan sebelumnya, Meng Wanyo selalu memaksaku minum pil KB. Sampai usia paruh baya pun aku tidak punya keturunan. Kak
Tak disangka di kehidupan ini, setelah memilih suami baru, aku akhirnya hamil. Hai Kak Ji, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Restoran CG, kita ketemu di sana. Aku ingin memberitahumu langsung. Baik. Boss G. Kamu di mana? Kok ada suara wanita? Tidak ada, kau salah dengar. Tunggu aku selesai kerja ya, sayang. Jahat banget sih kamu. Aku sudah menjadi simpanan Gokun selama 5 tahun. Kalau mau aku mengkhianati Gokun, tunjukkanlah sedikit keseriusanmu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kamu. Mimpi di siang bolong. Hatiku hanya untuk Xian seorang. Jangan buang-buang waktumu. Baiklah, kalau begitu bukti kejahatan Kakun juga akan kulupakan. Baiklah, kalau kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku. Menggunakan terapi pengingat paksa. Lawang. Di. Bangunlah. Bagaimana? Sudah ingat? Selama bertahun-tahun, Kakun menyuruhku merawat seorang gadis kecil penderita leukemia. Dia seharusnya adalah anak dari sopir yang menyebabkan kecelakaan itu. Itulah mengapa orang itu rela jadi kambing hitam. Di mana? Zuzao. Kakak. Kasahanala. Pergi. Terima kasih. Shen Xian Kau? Meng Wanzhou. Kenapa kau bisa terpuruk sampai seperti ini sekarang? Ini semua karena kau. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanku. Debitur datang mencariku. Bahkan mematahkan kakiku. Bahkan Yanran juga diperkosa oleh mereka sampai gila. Apa? Tak kusangka nasib Shen Yanran di kehidupan ini. Bahkan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Xian. Aku tahu aku salah. Baisaka kita reject lagi? Maafkan aku ya. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Buah pahit tetaplah buah. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku harus terbang ke Suzhou. Lawang, tolong jemput istriku di restoran CG untukku. Baik. Tuan, seseorang menyuruhku memberikan ini padamu. Sayal. Boss G, Burak. Istri. Ingin bercerai denganmu. Apa? Benar, Bos G. Aku sudah menunggu sepanjang sore, tapi istri tidak kunjung datang. Yang kudapat hanya surat perjanjian cerai. Istri sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Tidak baik. Anak tidak mungkin mau bercerai denganku. Dia pasti dalam masalah. Kau sekarang segera selidiki semua jejaknya di kota. Aku akan segera terbang kembali. Baik. Putar balik, kembali ke bandara. Kakak, aku salah. Kakak, aku tidak seharusnya membunuhmu. Kakak, aku salah. Kakak, aku tidak seharusnya membunuhmu. Kakak, aku salah. Yanran. Makan permen lollipop. Diam, ini enak. Anak baik. Terima kasih, kakak. Lihat,
Yanran sudah gila. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Meng Wanyo, kamu suruh aku tanda perjanjian cerai. Aku sudah tanda, kalau sekarang kamu tidak lepaskan aku. Bagaimana aku bisa kasih kamu uang dan kekuasaan? Tidak bisa, Jiao yang belum tanda. Kalau sekarang aku lepaskan kamu nanti. Kalian berdua bisa kerja sama untuk menjatuhkanku. Kamu pikir aku bodoh? Jangan bergerak. Biar aku yang angkat, aku suruh dia tanda. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba main tipu denganku. Mana mungkin, nyawaku ada di tanganmu. Halo, sayang. Anan. Perjanjian cerai yang kamu kirim, sudah aku terima. Kamu sekarang di mana? Kita bertemu dan bicara baik-baik, ya? Aku tidak ingin bertemu kamu, ayo kita cerai. Cerai juga boleh. Tapi setidaknya kasih aku alasan. Apa yang membuatmu kecewa? Tidak ada alasan, cuma lelah dan bosan. Hal-hal buruk yang kamu lakukan di klub malam, kamu pikir aku tidak tahu? Aku masih butuh waktu. Aku bisa jelaskan, itu semua salah paham. Dan aku selalu menjaga moral sebagai pria. Kalau karena ini, seharusnya kita tidak perlu sampai cerai. Bahkan jika kamu menghukumku mati, setidaknya kasih tahu aku. Dosa besar apa yang kulakukan? Sebenarnya karena orang yang kusuka selalu adalah Meng Wanyo. Aku bersamamu hanya untuk membuat kakak Meng kesal. Kamu cuma bidaku, tujuanku sudah tercapai. Maka kamu sudah tidak berguna lagi. Jadi, kejutan yang mau kamu berikan hari ini adalah ini? Bukan. Aku hamil, tapi aku menggugurkannya. Apa katamu? Cepat. Segera tanda. Baik, kalau kamu sudah tega seperti ini. Aku juga tidak ada yang perlu disesali. Aku akan tanda sekarang, setelah itu aku kirim ke kamu. Tapi, setidaknya kasih tahu aku. Alamatmu di mana? Kirim saja ke restoran CG. Nah, baru benar. Ini Meng Wanyo. Meng Wanyo menculik Anan. APA? Ternyata anak sialan itu. Seharusnya dulu aku tebas dia sekali tebas. Kamu hampir saja membunuhku. Untung kamu sadar dan berubah pikiran. Hosji, sekarang kita harus bagaimana? Kamu periksa dulu rekaman CCTV di depan rumah sakit. Kalau Anan menyebut rumah sakit, kemungkinan besar terekam. Pergerakan Meng Wanyo. Serahkan rekaman itu ke polisi. Baik, aku segera lakukan. Oh ya, bawa juga gadis kecil itu menemui sopir truk. Hanya dengan kesaksiannya, paman kedua bisa dihukum. Siap. Bos Ji, lokasi Nona sudah ketemu. Di rumah sakit jiwa tua di pinggiran kota. Bagus. Sekarang, giliran kita berburu. Aku ikut dengan kalian. Tidak, kamu punya tugas lebih penting. Aku prediksi ada dua kemungkinan. Pertama, Meng Wanyo sendiri yang mengambil surat cerai. Maka kamu bekerja sama dengan polisi untuk menangkapnya. Jangan bergerak. Kami mencurigai keterlibatanmu dalam kasus orang hilang. Kami menahanmu sesuai hukum. Kamu berhak untuk diam. Tapi kamu, atas dasar apa kalian menangkapku? Aku cuma mau makan. Kalau dia tidak datang, maka aku akan menghabisinya sendiri. Anan. Kak Ji. Maaf, aku terlambat. Petunjuk yang kuberikan, kamu mengerti ya? Caokinya sudah pergi menyergap Meng Wanyo. Cepat pergi. Di sini berbahaya. 994. Ayo bawa dia bersama kita. 995. Yanran,
Saat kamu hitung sampai 1000. Kalau Kak Wanyo belum kembali, tekan ini. Akan ada kembang api yang indah. Kembang API. Ya. Kembang api yang sangat indah. Yaniar Saka. Sembilan ratus 97. Yanran sudah menerima hukuman yang seharusnya dia terima. Sekarang aku akan membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. 999. Cerebral. Hati-hati. Tentang perawatan paksa di Rumah Sakit Jiwa Jiulongshan. Cerita ini murni fiksi, tidak ada panduan buruk dalam drama. Suka? Sayang. Kamu bilang, jika saat itu kita tidak beruntung bisa menghindari ledakan. Apakah kamu akan menyesal datang mencariku? Tentu tidak. Aku bersumpah pada diriku sendiri, seandainya peluruku tidak menembus dada musuh, maka akan kutembakkan ke dahiku sendiri. Aku bilang, jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, kita tidak bisa hidup bersama. Maka kita akan mati bersama.